Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga jenis falasi. Yang pertama di sini ada argumentum auctoritatis. Yang kedua ada argumentum ad baculum. Dan yang ketiga ada argumentum non causa pro causa. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang argumentum auctoritatis. Argumentum auctoritatis ini adalah kesesatan berpikir ketika suatu nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan seseorang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan ini dapat diterima sebagai gagasan yang benar karena gagasan itu sendiri disampaikan oleh orang yang sudah terkenal karena keahliannya. Contohnya nih ya di dalam kehidupan. Contoh di kehidupan sehari-hari dalam bidang sekolah, misalnya ada adik kelas nih kan yang bertanya kepada Jaki nih. Jaki ini adalah sebagai ketua OSIS di sekolah. Dia memiliki jabatan sebagai ketua OSIS dan juga dikenal sebagai orang yang cukup pandai di sekolah. Mereka ini bertanya kepada Jaki, sebaiknya mereka itu masuk jurusan apa, IPA atau IPS gitu kan. Terus Jaki menjawab sebaiknya mereka masuk jurusan IPS saja karena Jaki menganggap jurusan IPS itu lebih mudah dan lebih gampang. Dan Jaki juga menyarankan mereka jangan ngambil jurusan IPA karena jurusan IPA itu dianggap jurusan. Kemudian mereka langsung percaya begitu saja tanpa berpikir panjang, dan juga mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Jaki itu adalah benar. Padahal kenyataannya enggak seperti itu juga kan. Al-Ghazali pernah mengatakan dalam bukunya bahwa janganlah mengenali kebenaran dari manusianya, tetapi kenalilah dari kebenarannya itu sendiri. Nanti engkau akan mengenali ahlinya. Jenis falasi yang kedua ini adalah argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum ini adalah argumen yang berupa ancaman untuk mendesak orang agar mau menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa ketika orang itu menolak maka akan membawa akibat yang tidak diinginkan atau akibat buruk akan menimpanya. Contohnya itu di dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering banyak melihat orang gitu kan yang masih ngeyel, tidak mau mematuhi peraturan kesehatan, tidak memakai masker, tidak mematuhi peraturan lintas, contohnya tidak memakai helm, dan juga masih banyak orang yang menerobos lampu merah. Kemudian di zaman yang serba modern ini sekarang kan melakukan tindakan tilang secara online. Sekarang di setiap lampu merah sudah banyak dipasang kamera perekam. Untuk merekam bagi pengendara yang masih menerobos lampu merah atau perekam itu tidak bisa dibohongi, dan kamera perekam itu mampu merekam mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Melakukan tindakan tilang secara online. Sekarang di setiap lampu merah sudah banyak dipasang kamera perekam. Untuk merekam bagi pengendara yang masih menerobos lampu merah atau masih melakukan pelanggaran lalu lintas. Terus kemudian dengan adanya tilang secara online ini, sedikit demi sedikit sudah tidak ada lagi orang yang menerobos lampu merah. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak menerobos lampu merah bukan karena sadar akan keselamatan mereka, tetapi karena mereka takut ditilang secara online, karena kamera perekam itu tidak bisa dibohongi dan kamera perekam itu mampu merekam mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Selain itu, argumen ini dikenal sebagai argumen ancaman. Kenapa argumen ini dikenal sebagai argumen ancaman? Karena argumen ini merupakan keadaan yang mendesak dan memaksa orang untuk dapat menerima pernyataan itu sendiri. Argumen ini biasanya banyak digunakan oleh para orang tua agar anaknya mau mengikuti dan melakukan
pada apa yang diperintahkan oleh mereka. Nah, falasi yang ketiga yaitu argumentum non causa pro causa. Argumentum non causa pro causa ini adalah kesesatan dalam berpikir yang dilakukan karena penarikan penyimpul sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Nah, kemudian orang-orang cenderung menyimpulkan bahwa peristiwa pertama ini merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau bahkan sebaliknya, dan menganggap bahwa peristiwa kedua ini adalah akibat dari peristiwa pertama. Nah, padahal ini hanyalah urutan waktu saja, tidak dengan sendirinya menunjukkan sebab akibat. Argumentum non causa pro causa ini sering kita alami, sering kita rasakan, dan juga sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dimana kita langsung saja menyimpulkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu tanpa kita tahu fakta dan kenyataannya seperti apa. Nah, di sini sering banget kita menyimpulkan sesuatu tanpa tahu kebenarannya itu bagaimana dan seperti apa. Nah, contohnya ini Pak Danu adalah ketua RT di Kampung Jambu. Nah, beliau baru saja bulan kemarin meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal ini beliau sering keluar masuk rumah sakit secara terus-menerus. Kemudian tetangganya mengatakan dengan isu yang masih simpang siur bahwa Pak Danu ini meninggal karena terpapar virus corona atau COVID-19 ini. Nah, ini merupakan sesat pikir karena kenyataannya dokter menyatakan bahwa Pak Danu ini meninggal karena terkena serangan jantung. Nah, dan Pak Danu ini ada riwayat sakit jantung dan juga radang paru-paru akibat dari kebiasaannya merokok selama 10 tahun belakangan ini, dan dia dikatakan sebagai perokok aktif. Nah, jadi kenyataannya Pak Danu ini meninggal bukan karena terpapar oleh virus corona, melainkan karena terkena serangan jantung. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang falasi atau sesat pikir.